Yang berkhianat itu pemerintah terhadap masyarakat adat. Berarti kondisinya sekarang banyak konflik ya masyarakat adat. Banyak konflik. Dikriminalisasi juga ya? Ya, diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan ada yang sampai dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh karena protes terhadap perlawanan terhadap perampasan tanah, dibunuh, ya, ditakut-takuti, gitu. Jadi negara, pemerintah yang kemudian mengurus negara itu berlaku lebih, bahkan untuk di banyak tempat berlaku lebih kejam dari kolonial Belanda. Benar-benar lebih parah kondisi sekarang. Lebih parah. Jadi ya di mana-mana konflik. Iya betul. Ya. Karena itu saya selalu bilang kembali ke konstitusi. Di konstitusi sudah jelas kok negara mengakui dan menghormati masyarakat adat. Bahkan konstitusi kita hasil amandemen mengatakan hak masyarakat adat itu adalah hak asasi manusia. Artinya apa? Dia nggak bisa diambil oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Karena hak asasi manusia itu melekat pada identitas masyarakat adat, melekat pada dirinya. Jadi hak masyarakat adat itu bukan hak berian, tapi itu hak bawaan yang melekat. Makanya saya pernah dengar nih Bang Abdon bilang sebelum negara ini berdiri, ribuan tahun lalu masyarakat adat itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada masyarakat adat itu, sudah eksis. Ya. Sudah punya sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Tiba-tiba pemerintah memasukkan sistem ya yang tidak kompatibel dengan sistem yang sudah ribuan tahun itu, ya konflik. Iya betul. Makanya banyak kriminalisasi di mana-mana, pengusiran dari wilayah mereka sendiri. Betul. Ya, jadi karena sistem hukum kita nggak mampu menghadapi perlawanan dari masyarakat adat, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanan, memobilisasi polisi dan tentara untuk menghadapi rakyat. Kan itu yang terjadi. Jadi yang tadinya polisi itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, di masyarakat adat justru polisi menjadi bagian dari penyebab kekacauan itu, justru menyebabkan ketidakamanan dan ketidaktertiban. Karena sistem adat yang sudah tertib itu diintervensi oleh penegak hukum. Iya betul. Berarti secara hukum dia ada perlindungannya. Ya konstitusi sumber hukum kita itu. Tapi kenyataannya tidak kan? Nah, itu yang tadi ya, itu yang saya bilang pemerintahnya tersesat. Tersesat itu pemerintah. Kembalilah pemerintah tersesat. Kembalilah pemerintah ke jalan yang benar, yang sudah diperintahkan, diamanatkan oleh konstitusi. Semua akan damai, semua akan aman, nggak ada konflik dengan masyarakat adat. Betul. Jadi situasi kita sekarang, ya, sejak Orde Baru sampai hari ini pemerintahnya masih tersesat. Betul. Makanya banyak korban di mana-mana ya. Banyak korban di mana-mana karena nggak membaca dan melaksanakan secara konsekuen bunyi pasal-pasal di dalam konstitusi. Jadi yang berkhianat bukan masyarakat adat. Yang berkhianat itu pemerintah terhadap masyarakat adat. Padahal masyarakat itu sumber kekayaan negara ini ya. Loh, iya coba dan lihat. Penjaga hutan terbaik. Misalnya ya, karena saya aktif di perlindungan hutan, aktif di perlindungan laut, ya, saya tahu ya hutan-hutan terbaik dan ekosistem terbaik secara ekologis itu ada di wilayah-wilayah adat karena ada hukum adat yang berlaku, karena ada lembaga adat yang mengendalikan perilaku serakah itu. Jadi sistem adat itu kan mengendalikan dan mengelola perilaku yang serakah, ya, yang di dalam sistem liberal itu dibiarkan. Nah, oleh adat nggak boleh. Tapi begitu sistem adat
yang sudah canggih dan hebat itu, ya, berhadapan dengan selembar kertas, ya, SK Menteri perizinan, Kehutanan, atau SK Menteri atau Kepala BKPM, ya, nggak mampu masyarakat adat menghadapi. Sebab kalau melawan dihadapkan dengan polisi, dihadapkan dengan tentara, dihadapkan dengan suatu sistem birokrasi, ya. Jadi ada situasi ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat adat yang komunitas-komunitasnya kecil-kecil ini dengan negara yang punya aparatus memaksa, gitu. Menarik tuh Bang ya, kalau masyarakat adat. Kalau Itu sekarang situasi. betul. Kalau saya prihatin sih sebenarnya itu kan. Terkadang pribadi kita dengan bangganya memakai baju adat, tapi kenyataannya kita tidak menjaga gitu. Pemerintah itu. Itu dia. Jadi adat itu kemudian hanya dikecilkan menjadi tari-tarian, Ya. menjadi baju adat, ya, menjadi gelar-gelar, ya, tanahnya dilupakan, hutannya dilupakan, danaunya dilupakan, sungainya dilupakan, ya. Dan ketika ada momen politik, pilkada, pilpres, pemilu, dengan bangganya para politisi, si calon ini pakai baju adat, ya, bahkan membeli gelar-gelar adat supaya bisa menang di pilkada, di pemilu dan pilpres, ya. Dan kita lihat itu dilakukan termasuk oleh presiden kita yang sekarang, ya. Jadi mengeksploitasi simbol-simbol adat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, ya. Tapi kebijakannya justru bertentangan, ya, justru merampas hak adat, ya. Jadi itu paradoks yang sangat kita hadapi saat ya, ini, ya. Jadi adat itu hanya dipakai sebagai bumbu penyedap dalam pertarungan politik, ya, merebut simpati. Setelah itu hilang. Nyatanya hilang. Padahal itu sumber kekayaan kita, penjaga hutan kita. Kalau mereka hilang, ya budaya kita juga hilang semua. Oh iya memang. Ya. Coba kita lihat data saja. Ya. Ada 40 juta hektar hutan terbaik di Indonesia ini, ya. Yang bisa 40 juta hektar yang bisa eksis dan tetap menjadi hutan dengan kualitas baik itu karena masyarakat adat menjaga dan melakukan perlawanan terhadap izin-izin yang masuk, terhadap cukong-cukong yang memodali illegal logging, ya. Jadi kalau masyarakat adat ini ditempatkan seperti perintah konstitusi, Indonesia aman bisa membangun karena kita kaya, ya. Persoalannya itu adalah rejim kapitalisme global dan oligarki nasional, ya, di Indonesia ini bekerja sama lewat pejabat-pejabat publik, ya, mengeluarkan SK-SK dan izin-izin untuk merampas itu supaya kekayaan masyarakat adat itu, ya, dinikmati oleh segelintir orang. Di London, di Washington, di Singapura, di Hong Kong. Sampai keluar itu. Loh iya, ya, investasi itu kan dari New York, dari mana-mana. Dan segelintir oligarki, ya, nasional, ya, itu, para pemimpin partai, ya, para kan gitu, ya, yang dikendalikan oleh segelintir orang yang terkaya di Indonesia, yang disebut 1% penduduk Indonesia yang menguasai sedemikian besar. Jadi itu situasinya. Itulah kerjasama yang sangat kuat antara rejim kapitalisme global dengan oligarki nasional merampas, merampok, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah adat. Ngeri juga Bang dengernya. Oh, kita dalam Indonesia tidak sedang baik-baik saja, Bung Pai. Iya, benar. Indonesia tidak sedang baik-baik saja, ya. Dan ini akan terus menjadi beban kita. Iya, betul. Beban bangsa ini. Sedih juga kalau Ya. melihat masyarakat adat gitu. Ya, Pak Teras Narang di dalam pernyataan terakhirnya saya baca di media, ini dosa kebangsaan. Dosa kebangsaan. Dosa kebangsaan Indonesia karena telah mengabaikan dan melalaikan perintah konstitusi untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat.
Bayangkan dosa kebangsaan. Padahal para petinggi negara ini kalau berpidato di televisi dan di hadapan umum bicara Pancasila kan luar biasa. Betul. Pancasila. Harus hafal sekarang. Harus hafal lagi. Tapi sumber Pancasila itu digali, masyarakat adat justru disingkirkan dari negara ini. Ironis. Itu kan ironis sekali. Ironis banget. Itu luar biasa. Ngeri banget nih Sobat Hutan denger ya. Nah Bang, kalau menurut Bang Abdo nih kira-kira nih, gimana sih Bang pesannya lah buat anak muda atau masyarakat umum nih untuk menjaga kelestarian masyarakat adat itu Bang? Pertama untuk anak-anak muda, ya masa depan di tangan anak-anak muda. Ya, dan saya ingin menyampaikan ke anak-anak muda, masa depanmu sedang terancam, tidak sedang baik-baik saja. Untuk anak-anak muda, belum tentu bisa menikmati keindahan Danau Toba. Ya, betul. Mana 10-20 tahun lagi. Danau Belum Toba, tentu ya? bisa menikmati Labuan Bajo 10-20 tahun lagi. Ya, belum tentu bisa menikmati keindahan Raja Ampat 10-20 tahun lagi. Waduh, ngeri juga nih. Ya, jadi segala keindahan yang ada di foto-foto sekarang yang banyak di foto itu di internet, ya bisa tidak ada, bisa hilang 20-30 tahun lagi ketika anak muda sekarang mungkin sedang menikmati, ya sudah punya uang banyak, mau jalan-jalan, tapi sudah nggak ada tempatnya lagi untuk jalan-jalan, tidak ada tempatnya lagi untuk bisa menikmati keindahan dan kebesaran ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi anak-anak muda bergeraklah, jangan tunggu, ya. Anda tidak punya tempat untuk berlibur. Jangan tunggu Anda tidak punya tempat lagi untuk selfie. Wah, tempat yang indah. Benar dong. Oh iya. Tuh Sobat Hutan nggak bisa selfie lagi kan. Iya, jadi selfie itu sekarang asik. 20-30 tahun lagi belum tentu bisa selfie di tempat yang indah karena sudah nggak ada tempat itu. Iya benar. Menarik gitu. Ngeri dengarnya emang. Terus kira-kira apa nih yang bisa publik lakukan nih? Itu kan tadi ya anak muda sama publiknya gitu. Yang bisa apa sih bisa kita lakukan nih Bang? Apa sebenarnya mudah. Ya sekarang ini kan setiap orang itu kan sebenarnya kan pemilik media. Setiap orang itu kan sebenarnya dia pemimpin perusahaan, dia pemimpin redaksi, dia juga redaktur, dia juga wartawan, dia juga editor. Media kuncinya ya. Media, dan setiap orang itu pemilik media. Dan setiap orang itu sekarang wartawan. Ya. Dan setiap orang itu sekarang ya kan, bisa mempublikasikan apa yang dia ingin publikasikan ke publik. Itu namanya sosial media. Jadi Sederhana banget ya. ya, jadi anak-anak muda gunakan ya fasilitas sosial media ini untuk memperjuangkan berjuang bersama-sama masyarakat adat. Ya. Karena masyarakat adatlah yang akan menentukan Anda masih bisa berlibur di tempat indah 20-30 tahun dari sekarang. Be part of the movement. Jadilah bagian dari gerakan ini. Gerakan lingkungan, ya, gerakan masyarakat adat, ya. Ikut bersama kami, ya. Bantu orang-orang tua supaya orang-orang muda yang sekarang masih bisa menikmati kebesaran dan keindahan Nusantara. Wah, menarik Ya, Bang. itu hanya lewat perangkat yang setiap hari di tanganmu. Yang kita pegang ya Bang ya. Ya. Kita bisa kemana-mana gitu. Oh, bisa Akses. kemana-mana. Ya, Benar. jadi kalau ada tiba-tiba muncul kasus pencemaran lingkungan atau kasus kekerasan yang dihadapi oleh masyarakat adat, tinggal share saja, tinggal like. Bahkan jadilah menjadi YouTuber, ya. Bikin konten-konten tentang lingkungan, konten-konten tentang masyarakat adat sebelum hilang. Ya, kalaupun suatu saat hilang, paling tidak di YouTube-mu itu, ya, masih punya untuk bisa dinikmati nanti oleh anak dan cucumu kemudian, daripada tidak sama sekali. Betul. Ya, sederhana saja, Sederhana ya. gak usah yang rumit-rumit. Karena saya perhatiin juga Bang Abdon aktif banget nih di media sosial Bang. Oh iya ya, karena kenapa? Karena saya menyadari diri saya. Kalau dulu kan saya tergantung dengan Kompas, tergantung dengan Tempo, tergantung dengan apa lagi, TV One, tergantung dengan RCTI. Saya pikir sekarang saya tidak lagi. Ya, saya itu
bisa memproduksi ya siaran sendiri, kontennya saya urus sendiri kan, Ya, pesannya saya bikin sendiri, menarik. iya kan? Sederhana tapi Nah, kena gitu Iya, iya. impactful. Tinggal kita yang menentukan. Ya. Perangkat-perangkat yang ada di tangan kita ini, apakah kita dedikasikan untuk masa depan yang lebih baik, atau justru menghancurkan masa depan? Ya. Ya, pilihannya di tangan kita. Dan saya ingin anak-anak muda, kaum milenial, memilih masa depan yang lebih baik, memilih masa depan yang lebih indah, memilih masa depan yang lebih ceria. Karena ketika itu, Andalah yang sebenarnya seumur saya. Ya. Ya, pastikan anak-anak dan cucumu menikmati apa yang kita punya sekarang. Ya. Penting. Sederhana toh? Sederhana tapi You impactful. can do it. Ya. Kamu punya teknologinya, kamu punya perangkatnya, kamu punya pengetahuannya. Pakai untuk memastikan masa depan kita lebih baik. Ya. Wah, menarik banget nih Bang. Nah Bang, kalau terkait dengan masyarakat adat nih Bang, konflik apa sih Bang yang sekarang sedang lagi booming atau hits gitu yang jadi perbincangan? Konflik soal tanah. Tanah ya? Soal tanah, soal di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peta Indonesia ini, ya, dan konflik itu sebagai api, ya, sebagai lilin-lilin Ya. atau obor, sebenarnya Indonesia sedang terbakar. Indonesia sedang terbakar oleh konflik agraria, Konflik tanah agraria. konflik tanah. Ya, ya. Dan itu tadi, itu karena pemerintah abai, pemerintah lalai, pemerintah ingkar melaksanakan amanat konstitusi. Iya. Pasal 18B ayat 2, pasal 28I ayat 3. Ya. Itu menarik banget. Memang konflik itu ada di mana-mana Bang, gitu kan. Nah, tadi Abang cerita juga nih terkait dengan Danau Toba tuh Bang. Menarik banget Bang. Nah, Tentang Danau Toba? iya, yang tadi kan ada kan konflik di Danau Toba tuh Bang. Ini kayaknya bakal menarik. Nanti kita akan sharing lagi nih sama Bang Abdon di sesi yang kedua. Oke. Oh, itu pas, lagi hot ya. Lagi hot. Jadi ada contoh kasus ya. Oh, Oke. contoh kasus Wah, tadi. Semangat saya. Oke. Semangat tadi yang di Danau Toba nih. Iya, Pokoknya iya. Sobat Hutan jangan kemana-mana, nanti kita dengerin di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih. Makasih, bye. Sama-sama Abdon. Keren banget.